Kita masuk dalam segmen Kompas Bisnis Saudara. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa di kediamannya di Kertanegara, Jakarta pada Kamis siang. Rapat digelar secara tertutup dari pantauan tim liputan Kompas TV. Beberapa mobil pejabat hilir mudik di Kertanegara. Salah satunya mobil berplat RI 19 yang digunakan Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa. Mobil Menkeu keluar dari kediaman Presiden bersama mobil Jaksa Agung dan Panglima TNI. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menyenggol pengurus Badan Investasi Danantara yang enggan berkeringat karena memutar uang dividen ke surat utang negara. Sudah saya sampaikan kenapa, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini, karena nggak sempat kan untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan minim lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Kapasitas Danantara mengelola uang dari hasil setoran laba atau dividen BUMN disenggol Menkeu Purubaya. Benarkah untuk lembaga super body seperti Danantara ini terlalu enggan berkeringat? Kami akan tanyakan kepada Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Ya, Mas Bima, yang kita soroti pernyataan Pak Menkeu Purubaya nih ke Danantara gitu ya soal naruh surat utang gitu dividennya. Nah, ini kan dibilang kemampuan Anda apa? Nah, ini tuh maksudnya Pak Purubaya tuh buat nyenggol kapasitas pemimpinnya atau emang uangnya aja yang kurang buat ekspansi ke proyek baru? Nah, itu dua-duanya tuh. Dua-duanya nih. Jadi Pak Purubaya ini bagus nih. Artinya dia melihat gara-gara dividen BUMN dioper ke Danantara, nggak masuk ke PNBP, maka akhir September yang namanya penerimaan negara bukan pajak itu salah satunya turun 20%. 20%? Jadi Pak Purubaya berhak dong untuk nanya sebagai Menteri Keuangan, oke nggak masuk ke APBN dividen BUMN. Danantara ini ngelola dividen 80-90 triliun rupiah itu ditaruh di mana? Ya, jadi 80-90 triliun kalau sebagian besar hanya parkir deposito, parkir di SBN, ini artinya kan santai-santai dapat bunga 6%. Atau santai-santai dapat bunga deposito 3%. Padahal harapannya Danantara ini kan paling nggak ada 2. Yang pertama, beresinlah aset-aset dari BUMN, konsolidasi. Katanya jumlah anak cucu BUMN udah terlalu banyak tuh, 1.000 lebih anak cucu BUMN mau dirampingkan. Itu juga sampai sekarang belum ada kabarnya. Kemudian Danantara harusnya mengelola proyek-proyek yang strategis, yang bisa dapat return atau imbal hasil yang cukup tinggi. Itu juga sampai sekarang belum terlihat nih. Proyeknya sih listnya banyak. Kita tuh dapat sekitar 16 list proyek yang ditawarkan beberapa kementerian. Terutama Kementerian SDM ke Danantara. Ini kerjain nih proyek-proyek ini. Tapi sampai sekarang yang betul-betul groundbreaking itu hampir belum ada. Bisa dikatakan nggak ada sama sekali. Jadi Danantara ini tentu bukan hanya dari sisi perspektif ya, misalnya dari ekonom, dari luar lapangan, tapi juga dari Kementerian Keuangan wajib dia menanyakan. Karena sebagai Dewan Pengawas ya, di Danantara uangnya ini sebenarnya mau dipakai buat proyek apa, uji kelayakan proyeknya apa. Jadi saya pikir Pak Purubaya ini tepat sekali untuk bilang, kalau nggak benar, maka nggak semua dividen dari BUMN itu ditarik ke Danantara. Balikin lagi aja ke PNBP. Sebenarnya ada nada-nada seperti itu. Oke, tapi sebenarnya kalau misalnya untuk segi uang ya sebenarnya banyak-banyak aja gitu ya, bisa sampai 80 triliun gitu. Ya. Berarti ya kalau misalnya parkir 2-3 bulan, ini kalau kita bilang hanya untuk strategi awal gitu Mas, untuk nanti ya sebelum kita nanti ekspansi kita taruh dulu lah gitu buat untungin, kita tarik untung sedikit gitu. Itu tepat nggak sih sebenarnya kalau misalnya kita lihat strategi Danantara seperti itu?
Seingat saya lebih dari 3 bulan ya, karena Danantara itu kan diluncurkan sekitar bulan Februari ya, 2025. Artinya dari Februari ke Oktober udah lebih dari 3 bulan tuh. Jadi kalau hanya diparkir di SBN, ya sebenarnya rugi di pemerintah. Udah kehilangan PNBP, tapi kan SBN ini kan surat utang pemerintah. Jadi kenapa dipegangnya, diparkirnya oleh Danantara? Nah ini juga membuat akhirnya dividen dari BUMN yang harusnya bisa dorong lapangan kerja. Karena sekarang isunya adalah soal ketenaga kerja nih 1 tahun Pak Prabowo ini. Ada juga misalnya Danantara diharapkan nanti sumbangan lebih besar ke depan dari segi dividen BUMN atau pengelolaan aset manajemennya. Dia bisa membantu penerimaan negara secara tidak langsung. Makanya Pak Prabowo kan di pidato nota keuangan pernah bilang tuh, suatu saat kita akan surplus APBN. Itu sebenarnya berharap dari Danantara. Jadi kalau Danantaranya sudah diharapkan malah parkir dana di SBN, surat utang, ini artinya ada dana yang nggak produktif. Nah, jadi saya lihat Pak Purbaya nih sebagai Menteri Keuangan, dia punya kendali soal fiskal, berhak menanyakan, tapi juga sebagai Dewan Pengawas. Nah, kalau perlu nanti di rapat berikutnya spill aja lagi ke jurnalis gitu ya. Ada progres nggak Pak Purbaya nih soal Danantara nih? Kalau nggak exit strateginya apa? Apakah kemudian sebagian memang harus disetor kembali kepada APBN? APBN gitu. Oke, tapi kalau kita bisa kasarnya bilang ini kan nggak mau keringetan gitu ya, udah taruh di yang surat utang lah gitu kan. Istilahnya kalau saya kalau naruh uang cuman di bank digital aja yang aman-aman aja, yang penting dapat return gitu kan. Nah kalau misalnya seperti itu aja nih peran Danantara cuman ngasih ke surat utang negara, kemudian perannya buat pertumbuhan ekonomi apa dong? Ya itu dia. Kalau Danantara hanya parkir di SBN atau deposito perbankan, ya buat apa ada Danantara? Karena Danantara itu kalau perencanaannya dari awal sudah oke ya, itu begitu dia diresmikan meluncur, itu langsung melakukan investasi di sektor-sektor yang memang imbal hasilnya akan kelihatan. Mungkin proyeknya akan berjalan, tapi kan dividennya udah dipakai untuk beberapa proyek yang ke depan akan menghasilkan keuntungan. Jadi kita contohin lah, misalnya Temasek Holding ya di Singapura atau Khazanah di Malaysia. Mereka tuh jelas tuh bahwa agresivitas dari pengelolaan investasinya selain terukur tentu risikonya ya, itu dia tahu tuh bahwa saya harus masuk misalnya ke saham-saham misalnya di BUMN, itu performanya diperbaiki, tapi juga dia boleh berinvestasi bahkan di luar dari BUMN. Jadi boleh nggak misalnya Danantara misalnya ya, masukin saham ke bank swasta? Boleh. Dengan catatan apa? Dengan catatan uang yang ditanam di bank swasta tadi itu bisa menghasilkan imbal hasil lebih besar. Kalau nggak imbal hasil, dampak nggak langsungnya aja deh. Kalau dia beli saham di swasta, ada serapan tenaga kerja nggak bisa dilihat. Ada dampak ke konsumsi, pertumbuhan kredit nggak bisa dilihat. Inilah yang membuat kelihatannya Pak Purbaya harus ambil action. Karena satu lagi Mas, jadi saya ingat Pak Purbaya itu kan mengambil dana dari Bank Indonesia meskipun punya pemerintah untuk memberikan injeksi 200 triliun. Itu sebenarnya nggak perlu dilakukan kalau Danantara bisa menggerakkan bank-bank milik negara karena ada kredit nganggur 480 triliun rupiah. Yang harusnya itu bisa masuk mau ke program-program strategis itu bisa dari sana. Jadi pertanyaan besarnya sebenarnya dari awal kelihatannya Pak Purbaya memang udah kesel sama Danantara. Makanya 200 triliun diinjeksi padahal ada kredit nganggur dari bank BUMN yang harusnya Danantara urus itu. Nah ini dia, kemudian kan kita lihat seperti gebrakan gitu ya, Danantara selama berdiri sampai sekarang ya lagi-lagi langkahnya cuman dividen ke surat utang. Tapi kemudian ekspansi yang menggebrak apa nih yang perlu dilakukan Danantara? Mungkin tadi ada sebutkan salah satunya ya udah bolehlah ke saham bank swasta. Apalagi kira-kira Mas Bima yang harus dilakukan? Kalau dari Selios tuh dari awal kita mendorong dulu Danantara punya list proyek yang disebut sebagai whitelist. Jadi whitelist dan blacklist. Jadi whitelist itu adalah proyek-proyek yang memang di situ dibutuhkan sejalan dengan misi besar Pak Prabowo. Contohnya Pak Prabowo tuh udah 3 kali seingat saya bilang, udahlah 100% kita beralih ke energi terbarukan. Nah udah kode tuh kan? Udah kode keras tuh. Artinya secara politik dapat dukungan dari Prabowo. Tinggal Danantaranya memilih proyek-proyek apa yang masuk list putih tadi. Artinya boleh dijalankan. Ada list-list yang disebut blacklist nih. List blacklist ini adalah list-list yang harusnya proyeknya no-go, ya, no-go zone lah. Atau proyek-proyek yang memang harus dihindari, jangan dulu. Resikonya terlalu besar, keuntungannya ke depan kecil, dampak ke ekonominya juga kecil, nggak berkelanjutan. Apa tuh misalnya kalau blacklistnya Mas? Salah satunya sih gasifikasi batu bara. Karena gasifikasi batu bara atau DME itu banyak sekali kajiannya
ini tidak melalui uji kelayakan yang memadai, sehingga investor dari Amerika maupun Tiongkok itu nggak tertarik membiayai ini. Terus sekarang mau dikasih ke Danantara. Itu masukin aja tuh ke keranjang yang tadi, yang no-go tadi. Nah kedua, kita harapkan memang Danantara ini masuk ke 2 program prioritas Presiden. Tadi sudah disebut energi terbarukan itu kan berarti ketahanan energi. Satu lagi adalah ketahanan pangan. Nah di ketahanan pangan ini banyak banget yang bisa dikerjakan Danantara. Salah satunya misalnya smart farming, smart agriculture, pakai teknologi. Itu bisa kerjasama dengan berbagai pihak. Tapi jangan e-fishery mungkin ya. Aduh. itu ya, itu masuk ke kantong yang tadi yang tidak. Oke, yang no goal ya. Oke. Ya. Jadi banyak sekali sebenarnya proyek-proyek yang prioritas yang bisa dikerjakan oleh Danantara. Ya. Tapi kelihatannya Danantara ini kan pada waktu awal terburu-buru. Sehingga sampai 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo yang diharapkan Danantara bisa nendang ke ekonomi, itu akhirnya sibuk konsolidasi di internal dulu. Bukan internal BUMN ya. Internal Danantara dulu. Karena mau beresin di dalam juga masih bingung gitu ya, apalagi buat mau ekspansi, mau apa segala macam gitu. Betul. Kan. Tapi yang lagi-lagi kita tunggu ya Danantara harus bisa ngegebrak, cuman lagi-lagi perhitungkan resikonya. Jangan sampai malah amsyong gitu ya ketika nanti. Jadi MDB. Iya betul sekali. Nah tapi Mas Bima, selain Danantara kita soroti soal ini nih ya, ekspansi yang kurang menggebrak gitu ya, ada juga yang kita soroti bagaimana kemudian BUMN sekarang ini bisa dipimpin oleh asing. Tapi jangan beranjak Mas Bima dan juga saudara, kita akan bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Anda masih di Kompas Bisnis. Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing bisa memimpin badan usaha milik negara. Hal ini dipertegas Prabowo dengan mengubah regulasi yang memperbolehkan ekspatriat menjadi pimpinan BUMN. Dalam dialog bersama Chairman Forbes di Jakarta Rabu kemarin, Prabowo bilang telah menginstruksikan manajemen BPI Danantara menjalankan bisnisnya dengan standar internasional, termasuk mencari talenta terbaik yang berasal dari luar negeri. Selain itu, Prabowo juga menginstruksikan pimpinan Danantara untuk merampingkan jumlah BUMN. Ia ingin memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi hanya 200-an BUMN. Dengan pemangkasan itu diharapkan bisa meningkatkan pendapatan BUMN Indonesia. I've given direction to the chairman of the Danantara to rationalize everything, cut down from the 1,000 state-owned enterprise maybe to more rational figure, maybe 200 or 230, 240, and then run them with international standards. And I've changed the regulations. Now expatriates, non-Indonesians can be leading our SOEs. I'm very excited. Era baru pengelolaan BUMN dimulai setelah ada payung hukum baru lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. BUMN kini boleh dipimpin oleh warga negara asing atau WNA. Kita akan bahas, masih bersama kami Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Stelios. Mas Bima, ini WNA ada yang jadi direksi Garuda Indonesia nih. Ada Direktur Transformasi Neil Raymond Nils, kemudian Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Balagopal Kundufara. Nah kalau kita lihat Garuda ini kan bermasalah ya Mas ya sebenarnya. Keuangannya merugi, kemudian IPO juga kemarin ujung-ujungnya kasus gitu ya. Direksinya juga sebelumnya banyak yang terjerat korupsi. Emang dengan kemudian ada direksi dari luar negeri, dari asing, ini bisa jadi penyelamat Garuda? Sebenarnya mimpinya itu, kalau mimpi kan boleh aja ya. Ini sama seperti Temasek Holding. Jadi Temasek itu kalau kita bongkar jeroannya, itu akan dilihat bahwa direksi-direksinya memang talenta-talenta ex-direktur perusahaan multinasional global. Dulu ada mantan direksinya Alphabet misalnya, atau CEO-nya perusahaan manufaktur skala besar. Nah itu mimpinya ke sana arahnya. Tapi kan ada prakondisi sebelum BUMN kita itu bisa sama dengan Temasek tadi. Apa prakondisinya?
maka bukan hanya direksinya, tapi dirutnya itu memang harus mengandalkan meritokrasi. Kalau perlu, tapi memang dicari dulu dari dalam. Karena sebenarnya talenta kita dari dalam maupun diaspora Indonesia di luar itu siap mengisi pos itu sebenarnya. Sebelum masalahnya adalah WNI atau WNA. Tapi pucuk pimpinan CEO-nya itu harus meritokrasi. Artinya meritokrasi nggak boleh ada titipan jabatan misalnya, atau ada komisaris rangkap jabatan, direksi juga yang misalnya punya konflik kepentingan dengan partai politik atau relawan tertentu. Itu dibersihkan dulu. Baru kita bicara nih, apakah boleh WNI atau WNA. Kalau loncat kepada WNA di pucuk direksi, direktur utama atau CEO-nya itu tidak berdasarkan pada meritokrasi, maka yang terjadi si WNA bingung juga. Mungkin performanya di perusahaan asing sebelumnya dia bagus. Tapi begitu masuk ke dalam BUMN, dia kaget pastinya. Pasti seminggu pertama kaget dulu tuh pas rapat-rapat. Kok begini nih? Karena dia harus melapor ke pucuk CEO yang ternyata belum tentu dia meritokrasi. Maka yang terjadi adalah kebingungan. Nah ini coba-coba eksperimental begini tanpa ada prakondisi tadi, ini sebenarnya nggak akan membuat BUMN kemana-mana. Oke, tapi kalau tadi Mas Bima bilang sebenarnya banyak gitu ya talenta-talenta kita yang dari dalam negeri juga sebenarnya punya kemampuan gitu. Kemudian apa yang mungkin mendasari kemudian bisa dibuka untuk warga negara asing, karena memang kita ngelihatnya pokoknya kalau ekspat kalau ini lebih ahli, lebih keren gitu istilahnya kalau kita lihat dari jajaran direksi. Seperti apa sih sebenarnya pertimbangan yang mungkin Mas Bima lihat di belakang? Kalau saya ngelihatnya kita masih mengidap yang namanya inferiority complex. Jadi melihat bahwa semua yang datang dari luar atau yang kulitnya beda warna atau warga negaraannya berbeda bukan WNI itu dianggap superior, hebat. Nah ini biasanya terjadi di negara-negara memang yang pernah mengalami kolonialisme dalam jumlah yang sangat masif, kemudian jangka waktunya sangat panjang. Jadi kalau dilihat, pertanyaannya dibalik. Sebelum WNI atau WNA, kita cek dulu berapa banyak WNI itu yang sudah lama memimpin perusahaan-perusahaan bergengsi internasional dan beroperasi di Indonesia. Karena kalau cuman dia resume ataupun CV-nya, pengalaman panjangnya di perusahaan asing, kita nggak kekurangan warga negara Indonesia yang punya talenta. Talentanya juga dididiknya dengan kuliahnya di luar negeri. Atau dia memimpin perusahaan yang jumlah karyawannya lebih dari 5.000 orang. Perusahaannya skalanya masuk dalam Forbes misalnya, atau Fortune 500. Itu bukan hal yang susah dicari. Belum kita bicara diaspora yang sudah bekerja di perusahaan besar. Ya. Ada yang di Google, ada yang di Alphabet, ya, induknya Google, kemudian di perusahaan-perusahaan energi terbarukan yang ada di luar negeri, itu banyak yang bisa ditarik untuk pulang. Nah, ini jangan sampai terjadi, misalnya begini, BUMN ini mirip kayak PSSI, mirip kayak main bola. Jadi prakondisinya belum diciptakan, tapi udah naturalisasi. Udah ngimpor dulu gitu. Udah melakukan importasi pemain-pemain dari luar. Yang terjadi apa? Ya, ibaratnya nggak lolos lah Piala Dunia lah, kira-kira gitu, kualifikasi Piala Dunia. Nah ini artinya sama nih. Jadi sebelum BUMN ini mau diutak-atik direksinya dari siapa? Nah inilah yang menjadi PR. Tapi kalau kita lihat dari negara-negara lain gitu ya Mas, apakah wajar gitu orang asing dari luar negara memimpin BUMN? Kalau mungkin perusahaan swasta sering kita lihat dan wajar gitu ya. Tapi kalau memimpinnya BUMN gitu, punya negara yang dipimpin oleh orang asing, itu apakah wajar? Kemudian kalau misalnya kita ngambil dari luar, apakah punya resiko tersendiri dan kelebihannya apa sebenarnya Mas? Sebagai contoh misalnya sovereign wealth fund atau dana kelolaan, itu yang paling dekat dengan kita adalah di Singapura, Temasek. Itu banyak tadi direksi-direksi dari ex perusahaan asing. Atau yang jauh sekalian, misalnya di Arab Saudi, Qatar, Investment Authority Fund, kemudian ada lagi di daerah Timur Tengah lainnya, itu memang betul. Jadi Timur Tengah itu, dana kelolaannya, itu diserahkan pada ahli profesional yang datangnya dari mana? London, Hong Kong, dari Paris. Itu bukan hal yang tabu. Yang penting kan saudagar Timur Tengah dan negara Timur Tengah ini, sultan-sultan di Timur Tengah itu inginnya agar berapa sih bisa ngasih return atau imbal hasil per tahunnya dari dana kelolaan investasi. Jadi begitu aja selesai. Tapi begitu kita cek lagi, tata kelolanya bagus. Artinya gimana? Mereka orang asing yang dipilih menduduki BUMN atau dana investasi seperti sovereign wealth fund itu nggak boleh punya konflik kepentingan. Jadi 1 tahun dia harus steril dari konflik kepentingan di industri yang sama. Artinya dibersihkan dulu nih. Background check-nya juga jelas dulu. Karena khawatir akan menjual
resep atau rahasia dari BUMN itu kepada pihak-pihak luar. Oke. Yang justru merugikan kepentingan nasional. Nah, inilah pentingnya di situ. Jadi sebenarnya nggak masalah kita ngambil dari luar pun, karena di luar juga udah banyak yang sukses dengan itu, tapi lagi-lagi pengkondisian di dalam negeri kita seperti apa, kemudian juga background check-nya, jangan sampai yang kita bawa asing ini malah punya kepentingan dan tadi Mas Bima bilang beresiko untuk mengganggu stabilitas di dalam negeri. Mas Bima, kita masih punya banyak pertanyaan tapi waktunya sudah habis. Terima kasih banyak Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Silver sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi, terima kasih. Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI Sumatera Utara